Yang bener, Lasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kelompok 4. Saya Steviana Putri Begawan sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya presentasi kali ini. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Rindi Metalisa, SPMSI. Materi kali ini yaitu elastisitas permintaan dan penawaran atau EPP yang beranggotakan Hasbi Irwansyah, Sajari, Steviana Putri Begawan, dan Zahrani Wulandari. Untuk submaterinya, yang pertama ada konsep elastisitas permintaan dan penawaran yang disampaikan oleh Zahrani Wulandari. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran yang akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga ada jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Sajari, serta yang terakhir adalah aplikasi konsep elastisitas permintaan dan penawaran hasil pertanian. Untuk materi pertama yaitu konsep elastisitas permintaan dan penawaran, kepada Saudari Zahrani Wulandari kami persilahkan. Baiklah, saya Zahrani Wulandari akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya harga TV turun sebesar 10%, maka jumlah permintaan terhadap TV akan meningkat lebih dari 10%. Yang kedua ada elastisitas penawaran atau elasticity of supply, adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Contohnya adalah jagung, beras, gandum, dan lain-lain. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, dan inovasi teknologi. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Konsep elastisitas adalah elastisitas harga penawaran. Nilai elastisitas harga merupakan persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada banyaknya barang substitusi. Barang substitusi ini yaitu semakin banyak barang yang disubstitusikan, maka elastisitas dari permintaan barang itu akan lebih besar. Yang kedua ada kegunaan barang. Semakin banyak kegunaan dari suatu produk, dari satu barang, otomatis elastisitas permintaannya juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga ada besar persentase pendapatan yang dibelanjakan. Di sini semakin besar persentase yang dibelanjakan, maka suatu barang tersebut akan mengalami permintaan yang elastis. Kemudian yang keempat ada jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis. Jadi terbagi menjadi dua, ada analisis panjang dan ada analisis pendek. Jangka waktu yang digunakan itu akan terlihat elastisitasnya apabila jangka waktunya yang digunakan panjang. Nah, jika jangka waktu yang digunakan itu jangka waktu yang pendek, elastisitas permintaan tersebut tidak akan begitu terlihat perbedaannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Di sini ada yang pertama ada akses barang. Semakin mudah bahan baku dari barang tersebut akan semakin mudah pula penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Kemudian yang kedua ada jumlah barang di pasar. Jika jumlah barang di pasar itu banyak, otomatis perubahan dari barang yang ditawarkan itu juga akan mengalami elastisitas. Kemudian yang ketiga ada teknologi yang mudah diakses. Sekarang zaman di mana sosial media menjadi peran penting dalam melakukan transaksi penawaran, di mana produk tersebut mudah diakses sehingga akan mengalami elastisitas penawaran. Kemudian yang keempat ada daya tahan barang.
semakin daya tahan barang tersebut semakin lama, otomatis elastisitas penawarannya akan semakin tinggi gitu. Kemudian yang kedua ada sifat perubahan ongkos produksi. Di sini sangat berpengaruh dalam elastisitas penawaran. Kenapa? Karena jika yang diproduksi pertama itu misalnya 10 barang saja dengan harga 1 juta, otomatis jika bertambah jumlah produksinya maka bertambah pula ongkos produksinya. Kemudian yang keenam ada jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis ini hampir sama dengan elastisitas permintaan, di mana ada dua, yaitu ada jangka waktu panjang dan ada jangka waktu pendek. Akan terlihat elastisitas penawarannya jika jangka waktu yang digunakan itu menggunakan analisis jangka waktu panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Kepada Saudara Sajari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sajari akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ada elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Artinya, bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contohnya, obat-obat pada waktu sakit. Yang kedua ada inelastis. Permintaan ini terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Artinya, perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif kecil. Contohnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga, ada elastis uniter, yaitu elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya barang-barang elektronik. Yang keempat, elastis. Elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga diikuti oleh jumlah permintaan dalam jumlah yang sangat besar, seperti barang-barang mewah. Yang kelima, ada elastis sempurna. Elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Artinya, perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contohnya bumbu dapur. Rumus perhitungan koefisien permintaan, yaitu persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya, macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis sempurna, yaitu penawaran ini terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Yang kedua, inelastis, yaitu penawaran terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Yang ketiga, elastis, yaitu perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Yang kelima, elastis sempurna, yaitu elastis yang terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Perhitungan ini sama prinsipnya dengan koefisien elastisitas permintaan. Hasil perhitungannya
selalu positif karena berbanding lurus antara jumlah penawaran dengan barang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah aplikasi konsep elastisitas permintaan penawaran hasil pertanian. Kepada Saudara Hasbi Ruansyah, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih dengan moderator. Di sini saya Hasbi Ruansyah akan menyampaikan materi tentang rasionalisasi perlunya intervensi pasar oleh pemerintah. Masalah pendapat dan harga petani biasanya berasal dari keadaan pasar pertanian yang hampir bersaing sempurna, tetapi mempunyai elastis harga terhadap pemerintahan produk pertanian yang tidak elastis dan elastisitas. Pendapatan terhadap produk pertanian, terutama komoditi pangan yang rendah. Petani tidaklah mudah untuk menyesuaikan output jika harga produknya turun akibat kurva permintaan yang inflatis. Sementara itu, petani juga dihadapkan tekanan harga dan biaya dari biaya produksi karena harga input yang dibeli tidak ikut turun. Jika harga output turun, walaupun pemerintahan yang inelastis memberikan insentif pada petani untuk membatasi produksinya dan menaikkan harga. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa keadaan petani seperti penyebaran berdasarkan geografis. Pada moderator di slide-nya di next-kan. Harga produksi hasil pertanian berfluktuasi. Yang pertama, hal yang umum terjadi adalah harga produk pertanian selalu berfluktuasi atau tidak stabil bila dibandingkan dengan harga-harga bahan-bahan non-pertanian sektor industri. Yang kedua, karena kurva penawaran atau permintaan inelastis, maka mengakibatkan proporsi perubahan harga yang relatif besar, sehingga pendapatan petani relatif tidak stabil. Dampaknya pendapatan petani sebagai produsen di sektor pertanian akan relatif tidak stabil, sehingga akan mempengaruhi perencanaan bagi petani. Untuk mendarat manfaat adanya teknologi dan inovasi baru. Kurva penawaran produk pertanian diturunkan dari panen yang normal dari produksi yang diharapkan petani. Oleh sebab itu, apabila kurva permintaan yang inelastis, maka kenaikan produksi pertanian yang berlimpah akan cenderung menurunkan pendapatan petani daripada menambah pendapatannya. Dan akhirnya para petanilah yang mengganggu semua kerugian apabila panen dalam jumlah besar. Solusi terbaik adalah dengan menyediakan para petani informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai harga pasar guna merencanakan keputusan dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak terkejut lagi akan perubahan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas partisipasi para anggota kelompok 4. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.